Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang sangat mulia, di awal subuh ini kita bermunajat kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga kita ditakdirkan diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat subuh di awal waktu, subuh yang disaksikan oleh para malaikat, yang mana pahalanya kata Rasulullah dalam keterangan hadis seperti melaksanakan qiyamul lail satu malam suntuk ketika kita melaksanakan salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat yang sudah kita tunaikan, ibadah yang sudah kita kerjakan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan maqbulah. Allahumma amin. Salawat dan salam mari kita haturkan pula kepada junjungan mulia Nabi Agung, uswatun hasanah setiap orang Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita senantiasa dan selalu tidak bosan-bosan untuk menjadikan beliau suri tauladan dalam kehidupan kita, yang mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita Al-Budurus Safirah fi Ahlil Akhirah, perjalanan menuju negeri akhirat, yang mudah-mudahan dengan kajian ini kita semakin paham bahwasanya hakikat dunia hanya sementara dan akhirat selama-lamanya. Dunia hanya sekedar mampir saja, akhirat sebagai tujuan hidup kita. Dan mudah-mudahan para hadirin, apa yang kita bahas nanti bisa memperkuat dan mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya, bekal sebaik-baiknya untuk hari yang abadi di akhirat kelak. Allahumma amin. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih juga macam-macam syafaat selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan pertolongan kepada manusia kelak di hari kiamat selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah kita sebutkan beberapa, di antaranya adalah para nabi yang lainnya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam juga memberikan syafaat. Juga para ulama, para syuhada, dan juga para jum'atan, muadzin juga bisa memberikan syafaat. Oke, kita lanjutkan kembali tentang orang-orang siapa saja yang akan memberikan syafaat kepada umatnya atau kepada umat Islam. Yang pertama, lanjutan hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Asim wal Asbahani dari Abu Umamah. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bersabda, yuja'u bil 'alimi wal 'abidi. Kelak di hari kiamat akan didatangkan
dikatakan kepada orang yang berilmu, ilmunya banyak, qif hatta tashfa' linnas, jangan masuk surga dulu, berhenti sejenak. Qif itu dikatakan jangan melanjutkan ke surga, berhenti dulu, sehingga sampai tuntas memberikan syafaat kepada manusia. Ini menunjukkan keutamaan orang yang alim, orang yang berilmu, tidak mementingkan dirinya sendiri. Kalau aktif tadi ahli ibadah mungkin diri sendiri personal, tapi orang berilmu ini kan juga memberikan pengaruh kepada orang lain sehingga tidak langsung masuk surga. Justru berhenti dulu, kemudian diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada manusia. Kemudian Imam Baihaqi menambahkan seperti hadis tadi, ditambahan akhirnya ada bima ahsanta adalahu, dikarenakan kamu bagus mendidik mereka. Nah, ini alasan kenapa Gusti Allah memberikan kemuliaan kepada orang yang berilmu, karena mereka telah baik dalam mendidik manusia seperti itu. Kemudian di hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari hadis Ibnu Umar marfu'an secara marfu', yuqalu lil 'alim, akan dikatakan kepada orang yang berilmu, isfa' fi talamidika walau balaghat 'adada nujumis sama. Hei orang yang alim, wahai orang yang berilmu, berilah syafaat kepada murid-muridmu, meskipun murid-muridmu itu banyaknya sebanyak bintang di langit. Masya Allah. Ini keutamaan bagi orang berilmu. Hanya para jalan Allah SWT, siapapun kita hendaknya dekat dengan ahli ilmu. Kalau seandainya kita wis kajian balik sing paham umpamanya ya 10%, tapi insyaallah manfaatnya nanti guru-guru kita, para ustaz-ustaz kita, para kiai kita akan berikan syafaat kepada kita. Karena apa? Tadi karena kita cinta terhadap ilmu. Jadi kan bisa bayangkan bagaimana pada dari zaman Nabi Muhammad, Nabi Muhammad punya murid-murid para sahabat yang belajar langsung dari beliau. Kemudian para sahabat punya murid-murid dari para tabi'in, tabi'in punya murid dari tabi'in sampai hari ini, masya Allah. Itu kayak mata-mata yang sangat luar biasa, saling menolong. Guru-guru nolong murid yang jadi guru nolong murid yang lain, terus seperti itu. Sehingga banyak sekali yang mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Seperti itu. Berarti orang selanjutnya yang bisa memberikan syafaat atas izin Allah adalah para guru, para asatidz, para ulama, para habaib, para syuyukh yang mengajarkan ilmunya kepada manusia. Berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara orang yang memberikan syafaat kelak dari kiamat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar, Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajulan yashfa' fir rajuli wa rajulaini wa thalathati yaumil qiyamah. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang bisa memberikan syafaat kepada satu orang, kepada dua orang, kepada tiga orang pada hari kiamat. Ini menunjukkan orang tersebut amalannya banyak, punya amalan spesial sehingga bisa memberikan bantuan kepada orang lain. Biasanya kan orang bantu kan biasanya sudah cukup,
Wa yashfa'u rajulu fi ahli baitihi, dan seseorang bisa memberikan syafaat kepada ahli baitnya, keluarganya. Tentu saya menjadikan Mbak sakit memberikan syafaat kepada istri anak kita. Selama kita amalnya kecukupan, ya kan? Amal kita itu bisa memberikan syafaat kepada keluarga kita masing-masing. Wa yashfa'u 'ala qadri 'amali, dan seseorang itu bisa memberikan syafaat tergantung qadru 'amali, kadar amalnya, kadar amal solehnya. Kalau amal soleh benar-benar melimpah, Mbak, itu bisa membantu keluarga dekatnya kecipratan syafaat orang tersebut. Tapi kalau orang itu amal soleh pas-pasan, Mbak, dalam amal buat dirinya sendiri. Tapi kalau amalnya ini luar biasa, spesial, masya Allah, luar biasa, maka dia bisa membantu, bisa memberikan syafaat kepada keluarga dekatnya, kepada ayah ibunya, kepada istrinya, kepada anaknya, bahkan kepada cucu-cucunya. Karena apa? Karena kesolehannya ini lebih dibandingkan rata-rata manusia. Ini juga keutamaan bagi orang-orang yang memiliki amal spesial, amal-amal yang ibadah mungkin di atas rata-rata manusia. Berikutnya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang lainnya, dan insyaallah ini masya Allah biasa, ini menunjukkan banyaknya umat Nabi Muhammad. Ini secara tidak langsung menunjukkan umat Nabi Muhammad kuat. Hadis riwayat Imam Baihaqi dari Utsbah bin Abdul As-Sulami, qala berkata, qala Rasulullah Muhammad bersabda, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, kata Nabi Muhammad, wa'adani, Allah telah menjanjikan kepadaku, kata Rasulullah, an yadkhulal jannata min ummati, dia Allah memasukkan ke dalam surga dari golongan umatku berapa? 70.000 bi ghairi hisabin, 70.000 masuk surga tanpa hisab. Ini menunjukkan Rasul menyampaikan kepada kita, Gusti Allah telah menjanjikan kepadamu, kata Rasulullah, dari banyaknya umatmu nanti ada 70.000 golongan orang, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa ditanyai Gusti Allah, tanpa diintegrasi Gusti Allah, tanpa dimizan ditimbang amalnya, langsung melekat suara. Dapat kartu khusus langsung melekat suara. Ini kan terbatas jumlahnya 70.000. Yang ini dikabarkan namanya oleh Rasul satu orang saja. Terus di zaman Nabi Muhammad, ketika Rasul menyampaikan ada umatku itu puluhan masuk surga tanpa hisab, tanpa ngicipi siksa, maka di sahabat Rasul doakan saya termasuk golongan itu. Ukasyah bin Hisab ini tanya langsung dan minta terus akan didoakan termasuk golongan itu puluhan masuk surga tanpa hisab, langsung sampai termasuk orangnya. Karena situ sih nggak urut, Mbak. Siapa yang tidak mau masuk surga tanpa hisab? Maka teman-temannya itu berdiri, Rasulullah doakan juga saya. Apa kata Rasulullah? Sahabat kau kasih sampai sudah didahului oleh teman kami yang bernama Ukasha. Seandainya Nabi Muhammad ini membuka pintu, ya, nama-namanya masuk surga tanpa hisab, mungkin sudah habis stoknya, habis stoknya. Karena sahabat itu jumlahnya lebih dari 100.000 yang ikut haji wadah dengan Rasul itu, menurut keterangan riwayat lebih dari 100.000 sahabat. Nah ini dibuka, ya kan? Ini sudah habis di zaman Rasulullah. Makanya Rasul menutup nama-nama siapa saja ya masuk surga tanpa hisab. Ini keutamaan umat Nabi Muhammad. Lanjutan hadisnya, summa yashfa'u kullu alfin min fi 70.000. Kemudian ketika Rasulullah umat Nabi Muhammad dimuliakan, ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab.
bisa memberikan syafaat kepada 70.000 orang. Jangan heran. Umatnya Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab di bawah 70.000. Setiap 1.000-nya bisa memberikan syafaat kepada 70.000 orang lain. Ya kan? Ini menunjukkan jumlah umat Nabi Muhammad sangat-sangat banyak. Berarti kalau kita hitung, Mbak, hitung itu, ini modalnya ya, Nabi Muhammad masuk surga Mbak, bisa. Setiap 1.000 dari 70.000 ini sangat memberikan pertolongan syafaat kepada 70.000 orang. Artinya, kita Mbak, 1.000 hitung ya kan? Jadi kalau saya kemarin ngitung-ngitung Mbak, 1.000 hitung itu 70 juta, ya kan? 70 juta kali 70 kali tadi ketemunya ini Mbak, tidak 4 miliar, oke. 1.000 kali 70.000 ini 70 juta. 70 juta hitung nanti ketemu 4,9 M. 4,9 M plus 70.000 tadi. Nah, ya kan? Ini menunjukkan umat Nabi Muhammad secara langsung jumlahnya banyak lah. Ya kan? Jumlahnya banyak, masya Allah. Oke. Nah, ini keutamaan yang luar biasa. Artinya orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu orang pilihan, Pak. Nah, bisa menolong 70.000. Masya Allah, luar biasa. Oke. Berikutnya, di antara orang yang berikan syafaat kelak di hari kiamat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la Aiwan dan Imam Baihaqi min wajh akhar dari jalur yang lain, an Anasin dari sahabat Anas bin Malik, an Nabi sallallahu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki min ahlil jannah, dari penduduk surga. Jadi seorang laki-laki ini sudah masuk surga. Yushrifu yaumil qiyamah. Suatu ketika dia melihat pada hari kiamat ala ahlina, bagaimana kondisi penduduk neraka. Terus penduduk surga ini ingin nginjak ingin melihat kondisi orang-orang di dalam neraka. Fayunadihi rajulun min ahlina. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya dari penduduk neraka. Hei fulan, seperti itu. Ya fulan, wahai fulan, amma ta'rifuni? Apakah sampai mengenal saya? Orang tersebut di dalam neraka boten kondisinya sempurna, Pak. Gak punya pakaian, ya kan? Dia punya pakaian mungkin pakaiannya dari api, ya kan? Wajahnya mungkin sudah hancur karena siksa, ya kan? Karena di neraka kan tadi setiap hancur tulang belulang, kulit dan yang lainnya akan kembali lagi seperti itu, terus seperti itu, tidak ada putus-putusnya. Makanya orang di neraka itu yang memanggil, ya kan? Orang yang mungkin pernah dikenal di dunia. Hei fulan, tidakkah kamu mengenal saya? Kata penduduk neraka tadi. Fayaqulu, kemudian penduduk surga menjawab, la wallahi ma'rifka. Enggak, demi Allah saya tidak kenal sampai mereka Indonesia tak kenal saya. Seperti ini. Ini kata penduduk surga. Faman anda, siapa sampai? Siapa kamu? Fayaqulu, kemudian orang penduduk neraka itu menjawab, analladzi mararta bi fid dunya fastasqitani syurbatan min ma'in fasaqaituka. Saya adalah orang yang pernah sampai lewat di dunia, kemudian kamu minta minum kepada saya seteguk air, kemudian saya beri Anda satu gelas untuk sampai minum, kemudian kamu meminumnya. Qala qad araftu. Oh betul, saya ingat dan saya kenal Anda. Jadi penduduk surga itu, Pak, karena mungkin penduduk neraka gosok wis entek ajur badannya, maka penduduk surga gak kenal. Maka penduduk
kemudian saya beri air dan Anda meminumnya. Ternyata orang yang diberi air itu orang soleh, ibadahnya bunganya sehingga masuk surga atas izin Allah. Maka suatu ketika dia ditampakkan, maka orang tersebut yang betul saya mengalami seperti itu. Kemudian qala Nabi Muhammad bersabda, penduduk neraka menjawab, fashfa'li biha 'inda rabbik fayas'alullah fayashfa'u fihi wa yukhrijuhu minan nar. Maka penduduk neraka ini memohon, Pak, dulu sampai Allah tak beri air di dunia sehingga sampai dahaganya hilang, hausnya hilang. Tolong beri syafaat kepada saya. Tolong saya dikeluarkan dari api neraka. Maka penduduk surga ini memohon kepada Gusti Allah, memberikan syafaat kepada orang tersebut. Wa yukhrijuna, kemudian orang tersebut dikeluarkan Gusti Allah dari neraka. Masya Allah, ini kan Masya Allah gitu. Mungkin kadang-kadang perbuatan baik kita itu gak kita anggap. Satu botol aqua, satu botol minum, ya kan, kepada yang membutuhkan. Ternyata itu justru bisa membantu kita, yang bisa menolong kita. Koyok-koyok amal tersebut remeh-temeh, tapi Masya Allah di sisi Allah bisa ngatrol amal kita seandainya amal kita kurang. Ini menunjukkan apapun amal solehnya jangan sampai kita remeh-temeh. Makanya kata Rasul dalam keterangan hadis, ya kan, la tahqiranna min al-ma'ruf syai'an. Janganlah kalian itu menganggap remeh kebaikan sedikit pun, walau bisi kita merotin, meskipun hanya sekedar separuh biji kurma atau separuh kurma. Kurma itu kan setunggal, secuili, separuh dibelah jadi dua, satunya kita sedekahkan seandainya seperti itu. Maka jangan meremehkan sedekah dengan separuh kurma. Dan dia jadikan punya kurma sak wadah, sak karton gitu. Apalagi segitu ya, mau separuh kurma saja kita kata Rasul, jangan sampai kita meremehkan kebaikan segitu. Apalagi kalau kebaikannya banyak, maka jangan sekalian kita meremehkan. Mungkin saja dengan kebaikan tersebut bisa menolong kita di akhirat, karena kita kan belum tahu nasib kita nanti. Makanya artinya apa? Kita mumpung di dunia seakan-akan melakukan amal soleh kebajikan. Mana nanti yang bisa bermanfaat untuk kita, itu alhamdulillah, ya kan, seperti itu. Mana yang diterima Allah itu yang kita bukti-bukti mau seperti diterima Allah, sehingga tak bingung, ya. Seperti itu. Oke, itu berarti menunjukkan yang bisa menolong kita adalah amal soleh kita, meskipun ringan. Ya. Wabil khusus kepada orang lain, Pak. Yang urusi orang dewi kan memang kebutuhan dia, ya. Nah, khususnya ketika bantu orang lain. Dan ternyata yang dibantu ini orang soleh, Masya Allah, ngapain gampang, ya kan? Seperti itu. Oke, itu para jamaah Allah. Kemudian yang bisa menolong kita di hari kiamat, yang bisa memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dan Abu Nu'aim dari sahabat Ibnu Mas'ud, beliau berkata, Nabi Muhammad bersabda dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu bisyaitonir rajim, liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Ketika Rasulullah membaca ayat ini, liwafiyahum, agar Allah menyempurnakan bagi mereka ujurahum, pahala-pahala mereka, wa yazidahum min fadlih, dan agar Allah menambahkan buat mereka dari keutamaannya, dari karunia darinya. Surat Fatir ayat 30. Qala Nabi Muhammad bersabda, yuwafihim ujurahum, maksud dari Allah akan menyempurnakan pahala mereka, yadkhuluhum jannah, Allah memasukkan ke dalam surga. Terus umat Islam nanti di hari kiamat akan disempurnakan pahalanya oleh Allah. Maksudnya adalah mereka akan dimasukkan ke dalam suarga. Jadi nikmat yang sempurna di suarga. Kalau masih di padang mahsyar dapat naungan, ya kan, belum sempurna. Sempurnanya nikmat itu kalau sudah masuk suarga. Yang mana surga itu kata Rasulullah, ma'ala 'ainun ra'at wa la
Swarga lebih indah dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita bayangkan. Nah, itu kenikmatan yang paling tinggi ya, yaitu masuk surga. Wa yazidu min fadli, sedangkan maksud dari jika Allah menambahkan kepada penduduk surga itu dari karunia-Nya, maksudnya adalah asy-syafa'ah liman wajaba lahu nar mimman shana ilaihi al-ma'ruf fid dunya. Adalah orang tersebut yang sudah masuk surga bisa memberikan syafaat bagi orang yang wajib masuk neraka, bagi mereka yang pernah berbuat baik di dunia. Nah, terus orang yang pernah berbuat baik di dunia kok dilarang, ya kan? Dia kecemplung dari neraka, dia akan mendapatkan syafaat orang-orang tadi. Nah, seperti itu. Jadi ini keutamaan bagi orang-orang penduduk surga, penduduk surga yang dia pernah mendapatkan kebaikan dari orang lain. Dia akan bisa memberikan syafaat kepada kita atau diri kita, ya kan? Pernah melakukan perbuatan baik pada orang lain, ya kan? Tersebut. Maka orang yang berbuat baik tadi, ya kan? Itu bisa menolong kita, masya Allah, ya kan? Seandainya alhamdulillah kendalikan, alhamdulillah, kok kita kecemplung neraka, alhamdulillah. Maka orang yang pernah kita tolong di dunia itu akan nyari kita. Kayak tadi kisah yang pertama tadi, gosok bawain siapa sampai gak kenal, ya kan? Kemudian kenalkan nama orangnya, kenal saya, gitu, seperti itu. Berikutnya para jamaah Allah SWT, di antara amalan-amalan ya, dan orang-orang yang akan memberikan syafaat di hari kiamat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar dari Abu Musa al-Asy'ari dari Nabi Muhammad SAW bersabda, al-hajju yashfa'u fi arba'imi'atin min ahli baiti. Masya Allah, itu keutamaan haji banget. Saya panjenengan yang pernah haji mungkin dimakbul hajinya. Apa tampilan haji? Iya, 23, masya Allah, mungkin mabrur, ya kan? Orang bapak yang mudah-mudahan jenengan 2013, mabrur, ya, masya Allah. Bagi panjenengan yang sudah daftar segera dimudahkan keberangkatan. Allahumma amin. Ini keutamaan orang yang haji. Al-hajju, orang yang haji, yashfa'u fi arba'imi'atin min ahli baiti. Dia bisa memberikan syafaat, dia bisa menolong fi arba'imi'atin, 400 orang dari keluarganya. Masya Allah, 400 loh. Ya. Kadang-kadang keluarga kita dua anak dulu, ya. Dua anak, ya, punya cucu 2, ya. Kakek, artinya begitu dong. Keluarga ini bisa dari ke atas, ya kan? Orang tuanya, mbahnya, buyutnya, ya kan? Canggahnya sampai siwur, ya kan? Kalian orang Jawa kan sering ya, 7 turunan ke atas, ya, atau ke bawah juga, nyampe-nyampe semuanya, sampai 400 orang dapat syafaat dari orang yang pernah melakukan ibadah haji. Karena ibadah haji di Solo, Pak, ya kan? Di Solo bodoh, ya kan? Kalau di Indonesia ngenteni, ya, untuk apa sabar menanti, ya, 15 tahun, 20 tahun, masya Allah, ya kan? Apalagi ketika menanti tidak, umur tidak tambah muda, ya, tambah tua, kemampuan semangatnya, mungkin fisiknya juga semakin rapuh. Tapi insya Allah pahalanya nih, selain surga, ya, orang-orang yang mabrur itu bisa memberikan syafaat kepada ahli bait. Hanya mudah-mudahan awal saya panjenengan yang pernah haji, ya, mudah-mudahan takdir Allah sakit nanti dari kiamat memberikan syafaat kepada keluarga kita masing-masing sebanyak kita 400 orang. Ini keutamaan orang yang pernah melakukan ibadah haji. Berikutnya para jamaah dirahmati Allah SWT, orang yang bisa memberikan syafaat di hari kiamat selain amal-amal tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dari sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, man qara'a al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, maos Al-Qur'an,
Programnya di Aceh dan yang lainnya di Sumatera itu menurut keterangan dia apal Quran. Seorang orientalis ya khutbah Jumat kok nyanyian harus berbahasa Arab, padahal dengan berbahasa Arab maksud itu apa? Gak paham ya. Akhir apa tadi? Padahal momentum khutbah Jumatnya adalah momentum agar memberikan pencerahan kepada jamaah, apalagi pas-pas waktu itu masih penjajahan ya. Maka kata para ahli sejarah, dia Quran, tapi dia bukan orang Islam, orientalis, ini menghancurkan Islam dari dalam. Makanya orang yang membaca Quran dan menghafalnya dan menghalalkan apa yang dihalalkan Gusti Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan Gusti Allah, ini apa fadilahnya? Adkhalahullahu bil jannah. Maka dengan Al-Quran yang dia punya tadi, yang dia amalkan, ya, jadi Allah memasukkannya ke dalam surga. Wa syafa'ahu fi 'asharatin min ahli baiti kulluhum majabat lahu, dan dia bisa memberikan syafaat atas izin Allah pada 10 orang dari keluarganya, yang mana 10 orang ini wajib mlebu neraka. Alhamdulillah ada seorang hafid Quran, mengamalkan Quran ya, terus isinya diamalkan semuanya. Ternyata di keluarganya bu anaknya, bu cucuwe, bu apa, pokoknya di keluarga ada orang yang gak soleh, yang ini harus masuk neraka. Maka dia bisa berikan pertolongan 10 dari keluarganya yang wajib masuk neraka. Ini keluarganya sudah soleh, gak usah dibantu Pak, gak usah mendapatkan syafaat karena dia sudah soleh kan. Dia bisa berikan bantuan kepada 10 orang yang wajib masuk neraka sehingga gak jadi masuk neraka. Ini keutamaan para hufaz Al-Quran, para penghafal Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Ini keutamaan para hufaz Al-Quran. Berikutnya para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk bab baru ini, satu hadis terakhir. Hadis riwayat Imam Ishaq bin Rahawai di dalam musnad beliau dari Habibah dan Ummu Habibah. Qalat, beliau berkata, kunna fi baiti Aisyah fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah suatu ketika berada di dalam rumahnya Siti Aisyah. Maka tiba-tiba Nabi Muhammad masuk juga ke dalam rumah beliau dan beliau bersabda, "Ma min muslimaini yaqutu lahuma thalathatun minal waladi lam yablughul hintha illa ji'a bihim yawmal qiyamah hatta yuqifu ala babil jannah." Tidaklah ada 2 orang muslim, suami istri, yaqutu lahuma, yang meninggal ya, yang meninggalkan mereka berdua. Siapa? Thalathatun minal walad, yang meninggalkan mereka sedang anak-anak mereka. Terus anak-anak mereka meninggal dunia. Lam yablughu hintha, sebelum akhir balik, umur setahun mati, ya kan? Umur 5 tahun meninggal dunia, sebelum balik. Ketika ada 2 orang muslim, laki-laki perempuan, suami istri, punya anak, ya, yang anaknya jumlahnya 3, kemudian mereka meninggal dunia semuanya sebelum masa balik, illa jiyadnya mereka melainkan ya, 3 anak tadi akan didatangkan pada hari kiamat, hatta yuqifu ala babil jannah, sehingga mereka berdiri di depan pintu surga. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, mereka memerintahkan kepada mereka, udkhulul jannah, hei anak-anak silakan masuk surga. Diperintahkan kepada mereka agar masuk surga. Maka 3 anak yang meninggal dunia sebelum akil balik tadi menjawab, hatta tadkhul abana, kami gak mau masuk sebelum orang tua juga masuk bersama kami. Ya, seperti itu. Fayuqalu lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, udkhulul jannah antum wa abakum, dan masuklah kalian dan orang
syafaatnya orang yang memberikan syafaat. Kemudian di akhir Nabi Muhammad bersabda, tidaklah ada manfaat kecuali syafaatnya anak-anak mereka. Jadi ini pengecualian, tidak ada tidak ada manfaatnya syafaatnya orang yang memberikan syafaat. Kemudian Nabi Muhammad di akhir hadis menyampaikan kecuali syafaatnya anak-anak mereka, itu yang bermanfaat kepada orang tua mereka. Ini keutamaan orang tua yang ditinggalkan meninggal dunia oleh anak-anaknya, 3 anak. Di keterangan hadis yang lain, illa kanu lahu hisnan hasinan minan nar. Kecuali orang yang 3 anak meninggal tadi itu sebagai perisai mereka dari api neraka. Faqila, kemudian dikatakan ya Rasulullah, fa in kana itsnaini, jika yang meninggal dunia itu 2 anak ya Rasulullah. Qala wa in kana itsnaini, kalau 2 anak juga bisa. Jadi perisai orang tua. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi kalau jaminan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang bisa berikan syafaat di hari kiamat kelak adalah anak yang meninggal dunia sebelum masa balik, jumlahnya 2 atau 3 anak. Karena kalau orang tua anak meninggal dunia sedih banget, karena itu buah hati. Wabil khusus ibunya Pak. Nek bapaknya gampang sekali hamil ya, kalau isi dong ya, kalau hamil ya, kalau musui, hanya titik benih mawon ya kan, titik benih mawon. Nah, yang seorang itu ibunya hamil 9 bulan,